Jeder, mengerikan sumpah Ahok, karma Israel. Terbukti satu persatu dipermalukan. Verdi Sambo ketiban karma Ahok, Wan Abut tinggal nunggu giliran. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, sulit, tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita. Ya maaf, ganti. Telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Ahok ini adalah isu atau objek yang seksi untuk ditembakin oleh mereka. Mereka dulu pernah menjatuhkan Ahok dari kursi gubernur gara-gara Ahok kepleset lidah. Bukan karena menista agama, tapi ujaran kepleset lidahnya Ahok dipolitisasi menjadi api yang membara dan demo yang berjilid-jilid. Apa kabar kadrun-kadrun seluruh Indonesia yang lagi ngantri kena karmanya Ahok? Sabar, semua kebagian. Ya, satu-satu tokoh Petamburan berguguran. Mereka yang pernah berseberangan dengan Ahok, banyak yang sudah berangkat duluan. Yang lain, antri siapa yang di depan. Nasib yang menimpa Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo kini dinilai buah dari karma menzolimi Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ada yang meyakini demikian? Salah satunya diungkapkan oleh akun Instagram influencer yaitu @zanzabella. Dia mengatakan karma Israel, dikutip dari homes.id pada Sabtu 20 Agustus 2022. Keyakinan tersebut tumbuh saat dulu Ahok tersangkut kasus dugaan penistaan dan penodaan agama. Verdi Sambo yang salah satu penyidik dan yang menangani kasus Ahok. Dari sini ada yang meyakini karma Ahok makin terbukti. Saat ini memang FS tengah jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, apalagi dianggap sebagai musuh bersama bagi masyarakat karena kasus menghabisi ajudannya. Kemudian kasus tersebut disangkut pautkan dengan karma menzolimi Ahok. Diketahui bahwa sebelumnya Verdi Sambo dulu turut menangani kasus dugaan penistaan agama BTP dan berujung penggiringannya masuk rutan 2 tahun oleh putusan pengadilan. Pada penghujung tahun 2016, Verdi Sambo terjejak ikut menangani kasus Ahok. Dalam surat panggilan tertanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto, Ahok diminta menghadap Kombes Verdi Sambo pada Kamis 1 Desember 2016 di kantor Propam Mabes Polri. Kala itu, keperluan penyidik memanggil Ahok adalah untuk menghadap Jaksa Penuntut Umum Kejagung dalam pemeriksaan tahap 2 dalam kasus dugaan penistaan dan penodaan agama. Nah, nama Sambo yang kini terancam hukuman pidana berlapis karena menghabisi Brigadir J dianggap kena karmanya Ahok. Tentunya warganet tak lupa, dalam sidang vonis pada tahun 2017, Ahok menyampaikan kata-kata penutup yang meyakini semua yang menzoliminya akan dipermalukan satu persatu. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih, ucap Ahok di persidangan. Setelah mengucapkan itu, sidang ditutup dan Ahok langsung dikirim ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara. Bagayung bersambut, nyatanya karma Ahok sudah makan banyak korban. Masih berjalan dan belum selesai sobat. FS selaku otak di balik kasus yang menghabisi nyawa ajudannya adalah salah satu di antara sekian banyaknya korban karma Ahok. Sungguh menakutkan, karma pala yang menjadi sebuah hukum timbal balik, sebab akibat dan tabur tuai yang sekarang sedang bekerja di bumi Indonesia ini. Indonesia benar-benar sedang diperlihatkan bahwa menzolimi orang baik akan mendapatkan karma yang lebih kejam, sadis. Satu persatu orang yang menzolimi orang baik dipermalukan dengan cara-cara yang ajaib. Mereka dipermalukan dengan telak, mutlak, tidak ada ampun. Benar-benar tidak diberikan ruang sedikit pun untuk membela diri. Mereka terkena langsung karmanya, yang kita sebut celaka, azab atau apapun itu.
Doa orang tertindas biasanya langsung didengar, mendapatkan prioritas, priority seat, enjoy the show. Begitu juga dengan orang-orang yang pernah menzolimi Ahok di masa silam, mulai dari Habib Rizik dan Munarboy yang mendekam di penjara, hingga Ormas FPI yang dinyatakan bubar dan jadi ormas terlarang. Ada pula nama Habib Bahar bin Smith yang juga baru keluar dari Hotel Prodeo. Kemudian almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, almarhum Ustadz Maher At-Tuwailibi, dan almarhum Ustadz Arifin Ilham yang wafat dalam waktu berdekatan. Bahkan Buniani yang pertama kali memviralkan potongan video Ahok menyusul masuk penjara selama 1,5 tahun. Terbaru ada nama almarhum Haji Lulung yang meninggal akibat serangan jantung. Mereka adalah golongan orang-orang yang getol menyuarakan Ahok masuk bui dan menghancurkan karir kepemimpinannya selama 3 tahun karena isu sara rasis yang digaungkan oleh Rizik dan pendukung Anies. Apalagi melihat rapor merah Anies Baswedan jelang akhir masa jabatannya semakin menarik simpul-simpul karma Ahok yang naik ke permukaan. Bukannya jelang lengser, fokus ke penuntasan program-program prioritas. Parahnya, bobrok-bobrok Anies malah muncul satu persatu dipermalukan. Bagaimana menurut Anda? Begonya nggak ketulungan. Partai milik cucu Soeharto ikut pemilu 2024, ingin kurangi utang negara. Situ ngibul atau memang menghayal? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kontestasi politik di Indonesia semakin marak dengan munculnya beragam partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Mereka berlomba-lomba untuk bisa mengikuti pemilihan umum atau pemilu 2024 serta mengusung calon presiden dan wakil presidennya di pemilihan presiden 2024. Hingga batas akhir pendaftaran pada hari Minggu 14 Agustus 2022, tercatat ada 40 partai politik yang mendaftar ke KPU. Salah satunya partai politik yang mendaftar adalah Partai Karya Republik atau PAKAR. Partai ini dipimpin oleh cucu Presiden Soeharto, Arihanto Wibowo Harjo Judanto atau Ari Sigit. Ia didapuk sebagai Ketua Umum PAKAR. Ari Sigit, cucu mantan Presiden Soeharto sendiri, resmi mendaftar Partai Karya Republik atau PAKAR sebagai calon peserta pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari ini, pada Minggu 14 Agustus 2022. Ia ingin turut membangun Indonesia. Ari Sigit selaku Ketua Umum PAKAR mengatakan, partainya ingin memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara dengan mengutamakan kepentingan rakyat, terutama income per kapita dan mengurangi utang negara. Ari mengatakan partainya berpegang pada prinsip nasionalis dan agamis. Oleh karena itu, partainya akan membidik basis massa agamis dan nasionalis, serta kalangan milenial untuk pemilu 2024 mendatang. Ia mengaku akan melanjutkan berbagai program para mantan presiden yang bagus untuk bangsa Indonesia. Bahkan ia pun menyebut bakal mengusung program dari 3 orde di Indonesia, baik dari program Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi maupun Orde Sekarang. Ari menargetkan partainya bisa lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold atau PT pada pemilu 2024 mendatang. Ia mengklaim susunan kepengurusan partainya sudah lengkap di seluruh Indonesia sehingga bisa mendaftar ke KPU. Yaelah, bikin ngakak sih. Si cucu dinasti Cendana yang kebanyakan menghayal kepengen jadi presiden dan bantu lunasi utang-utang negara. Situ mau ngelunasi utang atau mau nambah utang? Sekali lagi ya, saya ingatkan, gimana kondisi era Orde Baru, kayak apa? Uang negara dibuat memperkaya diri Soeharto dan koleganya. Ini si cucu mau meneruskan generasi korupsi Mbah Kungnya ya? Daripada daftar jadi partai politik, mending sono tuh minta si Tommy lunasi utang-utangnya ke negara. Udah tahu dinasti Soeharto masih berutang kepada negara, tapi kok nggak sadar diri. Logikanya begini, si Sigit tahu nggak menurut Transparency International atau TI, kalau Soeharto itu sudah fix ketahuan menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain sepanjang sejarah. Dalam 32 tahun masa pemerintahannya, 15-35 miliar US dollar digelapkan. Ingatkan bahwa 12 Mei 2016, kasus Soeharto itu ditutup karena kondisi fisik dan mental yang tidak layak disidang dan harus 4 anaknya menggantikan dirinya sebagai yang tergugat. Saya ini tidak bicara opini loh.
Saya hanya mempertanyakan integritas keluarga cendana mengenai fakta ini. Kasus dugaan korupsi Soeharto itu menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 yayasan yang diketuainya langsung. Ingat kan? Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Darmais, Yayasan Dana Abdi Karya Bakti alias DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Penyidikan dengan kasus 7 yayasan Soeharto itu dicatat di dalam buku setebal 2000-an halaman loh. Berkas ini diperiksa oleh 143 saksi dengan ratusan dokumen otentik hasil penyitaan Kejagung alias Kejaksaan Agung sejak tahun 1999. Dan itu terbukti nyata jika dinasti Cendana telah melenggangkan praktek korupsi selama ini. Tapi nyetrikanya, justru sang cucu mantan presiden terkorup tersebut justru ingin mendirikan partai dengan dalih ingin membantu melunasi utang-utang negara. Situ sinting apa masih waras sih? Utang-utang negara yang menggunung itu akibat kebejatan para leluhur munak, bukan hanya dari presiden terdahulu. Mikir dong, bagaimana menurut Anda?